Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah rumah dan fasilitas umum di 3 kecamatan di Kabupaten Biren terendam banjir akibat meluapnya sejumlah sungai di daerah itu. Sedikitnya 5 bangunan dan rumah pimpinan pesantren Babul Maghfirah Aceh Besar ludes terbakar. Warga di Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur memiliki tradisi seni rapai yang dilestarikan hingga saat ini. Puluhan desa di 3 kecamatan di Kabupaten Biren terendam banjir. Banjir bukan hanya merendam permukiman, tapi juga sejumlah jalan dan kantor camat di Kecamatan Jenib. Banjir akibat luapan beberapa sungai di daerah ini terjadi usai hujan lebat. Arus banjir deras meluap ke permukiman sehingga mengkhawatirkan warga. Derasnya intensitas hujan di perbukitan Jenib sejak Kamis pekan lalu menyebabkan sejumlah kawasan di Kecamatan Jenib, Kecamatan Pelimbang, dan Kecamatan Pandra terendam banjir. Meski jalan tergenang banjir hampir setengah meter, tapi warga tetap menerobos genangan air untuk beraktivitas. Apalagi genangan banjir di jalan antar kecamatan belum melumpuhkan arus lalu lintas. Dari 43 desa, berarti 80% tergenang. Penyebab utama Pak kira-kira? Penyebab utama jembatan rel kereta api yang dibangun selama penjajahan Belanda sampai sekarang belum dibangun. Puluhan desa yang tergenang banjir diantaranya Desa Menasah Kota, Desa Kede Jenib, Desa Belang Metimu, Desa Janggut Sengko, Desa Menasah Tambe, Desa Menasah Ketapang, Desa Ulerabo, Desa Belang Galau, dan sejumlah desa lainnya. Petugas kecamatan masih mendata rumah warga yang tergenang banjir serta dampaknya. Desa yang ada di Kecamatan Jenib 43 yang terimbas banjir lebih kurang 30 ke atas. Terendam, airnya masuk ke rumah dan masyarakat sekarang di titik-titik pengungsian yang ada di Menasah. Warga yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke rumah ibadah dan balai desa. Mereka khawatir bertahan di rumah lantaran debit air sungai masih tinggi dan berarus deras. Dan beberapa desa yang sudah kami dapat laporan antara lain adalah Desa Belang Ngerlu, Janggut Sengko, Ulerabo, Tanjung Bungong, Dayah Baru, Tepin Kupula, Belang Me Barat, Menasah Kupula, Cot Gelumpang Baru. Ini untuk Kecamatan Jenib yang sudah dapat informasi. Tentu juga hal ini Kecamatan Pelimbang dan Pandra juga melanda banjir yang sama. Ketinggian banjir antara setengah hingga 1 meter. Bahkan kantor camat Kecamatan Jenib terendam banjir lebih dari 1 meter, sehingga layanan lumpuh total. Pemerintah Kabupaten Biren mulai menyalurkan bantuan masa panik bagi pengungsi di 3 kecamatan tersebut. Meskipun banjir berangsur surut, warga masih khawatir banjir susulan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren. Sedikitnya 5 bangunan di Komplek Pondok Pesantren Babul Maghfirah Cot Keeng, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar hangus terbakar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, tapi kebakaran membuat sejumlah santri kehilangan perlengkapan belajar dan tempat pemondokan. Video warga merekam kepanikan ratusan santri saat api menghanguskan 5 bangunan
dan sejumlah santri yang beraktivitas berhamburan ke lapangan. Mereka khawatir api menjalar ke ruang kelas tempat santri belajar. Kebakaran terjadi pagi hari saat para santri sedang disibukkan proses belajar mengajar. Api pertama terlihat di salah satu bangunan berlantai 2 yang dijadikan asrama dan kantin santriwati. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik pada peralatan memasak di kantin. Bangunan yang terbuat dari bahan mudah terbakar ini menyebabkan api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain yang berdekatan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa musibah terjadi di jam belajar. Jadi anak-anak semua sedang berada di ruang kelas karena yang terbakar ini asrama. Sumber api pertama belum dipastikan, cuma kecurigaan saya kayaknya bersumber dari kantin anak perempuan. Karena kantin itu ruang terbuka, dari dia ada bangunan lantai 2 konstruksi kayu. Di atasnya untuk asrama anak-anak, di bawahnya untuk ruang terbuka kita jadikan untuk kantin karena teduh. Kebakaran menghanguskan kamar asrama, musola, dan kantin. Rumah pemimpin pesantren Babul Maghfirah pun ikut dilalap api. Sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di sini kita kirimkan sampai 10 unit pemadam kebakaran, juga dibantu oleh Dalmas Brimob tadi, ada mobil tangki, mobil penyemprotan, dan alhamdulillah bersama-sama dengan semua yang terlibat, ada TNI Polri, ada Rapi, akhirnya kita bisa memblokir terhadap bangunan-bangunan yang berdekatan dengan sumber api. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Tim Inafis Polresta Banda Aceh langsung mengidentifikasi guna mengetahui penyebab kebakaran. Kebakaran ini menyebabkan aktivitas 700 santri terganggu. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Kebakaran Pondok Pesantren Babul Maghfirah di Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar menyebabkan kegiatan belajar santriwati terganggu. Selain kehilangan pakaian dan perlengkapan belajar, ruang kelas pun ludes dilalap api. Namun peristiwa ini tidak menyebabkan proses belajar mengajar di pesantren tersebut terhenti. Sejumlah tenda darurat untuk tempat belajar santri dibangun agar kegiatan bisa dilanjutkan kembali. Tenda yang dibangun petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar juga difungsikan untuk tempat pemondokan sementara bagi santri. Tenda dinilai menjadi kebutuhan yang mendesak bagi para santriwati usai kebakaran yang menghanguskan 5 bangunan pesantren, termasuk tempat tinggal pemimpin pesantren Babul Maghfirah. Selain tenda, Dinas Sosial Aceh juga telah menyalurkan bantuan masa panik bagi para santri. Bantuan masa panik seperti peralatan sekolah dan kebutuhan lainnya dikhususkan bagi 300 santriwati yang terdampak kebakaran. Untuk hari ini kita pasangkan tenda karena menurut informasi kondisi mendesak saat ini adalah tenda. Jadi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar kita melalui mewakili Pemda Aceh Besar mengakomodir dulu apa-apa kira-kira kebutuhan yang memang untuk melengkapi kebutuhan dari santriwati yang ada di daerah ini. Meski kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, tapi sejumlah santri kehilangan peralatan belajar serta pakaian. Para santri tidak dapat menyelamatkan barang-barang mereka karena besarnya kobaran api yang membakar pemondokan santriwati. Apa yang bisa diselamatkan apa? Nggak ada satu pun, cuma diri bisa selamatkan, Pak. Oh, ya. Jadi pas mau ke sana, mau ambil itu barang pun nggak ada lagi. Apinya udah besar gitu. Yang terbakar apa aja? Buku-buku terbakar juga? Semua, Bang, ada lagi. Pakaian juga? Lemari semua ada lagi, cuma ini ada, Pak, udah hangus. Api juga menghanguskan fasilitas pembiayaan mikro dan melukai beberapa santri dan tenaga pengajar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, meski dugaan sementara disebabkan hubungan pendek arus listrik. Manajemen pesantren tetap mengaktifkan proses belajar mengajar. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar.
Masa kampanye terbuka dimanfaatkan oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, guna menyapa pendukungnya di Banda Aceh, Sabtu. Dalam kampanye ini, Capres Koalisi Perubahan ini menjanjikan pembangunan stadion berstandar internasional di Provinsi Aceh. Pada kampanye terbuka di pelataran parkir Stadion Haji di Murtala Lampinang, Banda Aceh, Anies berjanji akan melakukan perubahan setelah terpilih sebagai presiden dengan membangun stadion berstandar internasional agar di Aceh ini nantinya ada stadion berstandar internasional. Stadion ini bagus, tapi belum standar internasional. Apakah perlu dibiarkan? Tidak. Perlu diubah? Setuju jadi stadion FIFA? Kita nanti lakukan itu. Pada kampanye di Banda Aceh, Anies ditemani istrinya, Ferry Farhati, dan sejumlah partai pendukungnya. Sebelumnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat berkampanye di Aceh menyoroti gelombang imigran Rohingya yang terus berdatangan ke sejumlah daerah tersebut. Prabowo akan berjuang mendesak dunia internasional untuk sama-sama menangani pelarian politik asal Myanmar ini sehingga tidak membebani Indonesia. Permasalahan Rohingya dinilai perlu berbagai pendekatan dan berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masalah Rohingya, ya kan, ini adalah masalah dunia, beberapa negara, ya, tentu Indonesia, kita harus mendekatinya dengan suatu sikap dan pendekatan yang integralistik. Pada kesempatan bertemu pendukungnya di Aceh, Prabowo mengajak rakyat Aceh untuk bersama-sama membangun Indonesia. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh. Helsinki Agreement. Betul-betul.